Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, abna'i wa banati di talabil ilmi, para santri dan santriwati, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, sudah beberapa pertemuan kita membaca buku yang ilmiah ini, buku yang ringkas ini, tapi ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, keyakinan yang lurus, dan iman yang kuat. Dengan itu kemudian seorang hamba menjadi hamba yang baik, hamba yang selalu berbakti dan berbuat baik sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, hamba yang menjauhi keburukan-keburukan, hamba yang senantiasa menyebarluaskan kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah ta'ala, kita sampai ke bagian ketiga ya, halaman ke-7. Penulis rahimahullah ta'ala setelah ini akan memulai menjelaskan 3 landasan utama secara terperinci dengan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan, qala rahimallahu fa idza qila laka mal usulus thalathah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinuhu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa selawat para santri. Jika ditanyakan kepada engkau apakah 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang manusia, seluruh manusia, maka jawablah mengenal Rabb-nya, kewajiban mengenal agamanya, dan kemudian kewajiban mengenal Nabi-Nya. Ini 3 landasan utama atau usul salasah yang menjadi topik utama dari risalah karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab ini. 3 landasan utama, 3 urusan pokok dalam agama kita, sehingga nanti perkara-perkara yang lain itu berdasarkan 3 landasan utama ini. Tiga hal ini ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah merupakan 3 perkara yang kelak akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di alam barzah setelah seseorang dikebumikan, dimakamkan, kemudian para pelayat pergi, maka dia akan kedatangan 2 malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Fayatihi malakan yujlisani, maka akan datang 2 malaikat yang akan mendudukkan dia, lalu akan bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma hadha rajul ladzi bu'itsa fiikum, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa lelaki yang diutus kepada engkau. Seorang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dini al-Islam, agamaku adalah Islam, dan sosok lelaki yang diutus kepadaku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab dengan penuh keteguhan, menjawab dengan penuh keyakinan, karena dia
sudah memahami tiga hal ini dan kemudian meyakini dengan seyakin-yakinnya, bahkan sudah mendapatkan manisnya iman ya. Man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Barang siapa dzaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan, akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, hingga kemudian taat patuh kepada Allah dengan baik, ridha Islam sebagai agamanya, menjalankan semua ajaran Islam dengan tulus, dan meridhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya yang dia jadikan sebagai teladan dan juga yang diikuti setiap ucapan, langkah dan gerak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melalui ini ikhwan wa akhwati fillah rahmatullah akan tampak ya urgensi dari mempelajari buku yang ringkas ini ya. Buku ini bicara tentang tiga perkara utama, tiga landasan utama yang nanti juga menjadi tiga pertanyaan di alam kubur yang biasa disebut dengan fitnah kubur ya. Fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat kepada orang yang baru saja dimakamkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di dunia dan di alam barzah dan di akhirat kelak. Kemudian Syekh mengawali pembahasan landasan yang pertama. Qala rahimahullah fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Kalau dikatakan kepada engkau, jika Anda ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, maka jawablah, jawab dengan yakin. Jawab dengan jawaban yang jelas dan yakin dengan jawaban ini. Rabbi Allah, Tuhanku, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Yang telah mengurus diriku dan juga mengurus seluruh alam dengan segala nikmatnya, baik yang zahir ataupun batin. Allah telah menciptakan manusia, memberi rezeki kepada mereka, ini nikmat-nikmat zahir. Sebelumnya tidak ada kita. Lalu Allah ciptakan kita. Kemudian Allah tumbuhkan kita. Kemudian Allah berikan dalam fase-fase ini nikmat-nikmat yang tidak pernah putus-putus. Ini nikmat-nikmat yang zahir. Kemudian Allah juga berikan hidayah kepada manusia yang Allah pilih. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang Allah kehendaki. Maka ini adalah nikmat-nikmat yang batin. Nikmat batin, nikmat hidayah, nikmat iman, sehingga seorang hamba itu tahu siapa Rabbnya, kemudian dia menyembahnya dan beribadah kepadanya. Wa huwa ma'budi rabbani wa rabba jami'il alamin. Seluruh alam semesta juga Allah yang mengurusnya, karena Allah adalah Rabbun. Selain Allah adalah marbubun. Allah itu Rabb, selain Allah adalah di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya ada istilah khalik dan makhluk, sekarang mungkin baru Rabbun dan marbub. Rabb yang mengatur, marbub yang diatur. Marbubun yang diatur. Semua alam semesta ini adalah marbubun. Ciptaan Allah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dialah sesembahanku. Dan aku tidak punya sesembahan kecuali Dia saja. Sesembahanku hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbku yang telah mengurusku, memberiku nikmat-nikmat yang tidak pernah putus-putus. Kemudian Syekh seperti biasa membawakan dalil-dalil yang ternyata sangat kita hafal ya, sering kita mendengarnya, dan ini salah satu ciri khas dari penulisan Syekh Muhammad bin Wahab, mudah ya.
tulisan-tulisannya ringkas, mudah difahami, bisa dipahami oleh manusia dengan berbagai macam tingkatannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Alhamdu bisa syukur, bisa pujian. Mensyukuri nikmat Allah atau memuji Allah Subhanahu wa taala terkait sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamd. Lillahi, segala puji dan juga segala rasa syukur itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Rabb al-alamin, yaitu penguasa sekalian alam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Disebutkan dalam tafsir Jalalain, Rabb itu artinya maliku jami'il khalq, pemilik seluruh makhluk ya. Rabbun itu maknanya cukup banyak ya, mencakup makna pemilik, pengatur. Kalau Allah Subhanahu wa taala berarti yang menciptakan. Rabb itu huwal khaliqur razikul hafizul mudabbir. Rabb itu ya zat yang menciptakan, zat yang mengatur, memberi rezeki dan juga menjaga. Maknanya luas. Nah, salah satu maknanya adalah yang mengatur atau memiliki. Mengatur dan memiliki seluruh alam. Dikatakan dari dalam tafsir Jalalain, alam adalah seluruh makhluk ya, dari bangsa manusia, jin, bangsa jin, manusia, malaikat, hewan-hewan dan selainnya. Semua itu masuk dalam kata al-alamin. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan setiap selain segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Sehingga di sini seorang muslim dan muslimah faham Allah itu zat yang maha esa dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Selain Allah adalah di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti akan mengantarkan orang untuk faham bahwa zat yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Semua orang ya di dunia ini termasuk para rasul, termasuk bagian dari al-alam, alam manusia, alam malaikat, alam jin dan bangsa-bangsa yang lain. Dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabb kita? Penulis rahimahullah mengatakan, fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal ardun as-sab'u wa man fihin wa ma bainahuma. Kemudian jika Anda ditanya lagi, ini uslub yang mudah difahami, ada pertanyaan kemudian saya memberikan jawaban sebagai pengarahan, sebagai tuntunan, penuntun bagi pembaca bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, yang akhirnya faham tentang cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika Anda ditanya dengan apa Anda mengenal Rabbmu, maka jawablah dengan ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, wa makhluqati, dan dengan makhluk-makhluknya. Di antara ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, demikian pula matahari dan bulan. Di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7, bumi yang 7, serta siapa saja yang ada padanya dan apa saja yang ada di antara keduanya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Di sini ada kata-kata ayat yang artinya alamah, tanda ya. Orang ketika melihat itu akan faham itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebagian ulama yang mensyarah atau menjelaskan kitab usul salafah ini menyatakan perbedaan kata ayat dan makhlukat adalah kalau ayat itu sesuatu yang bergerak, bisa bergerak. Ada perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sementara makhluk itu tetap gitu ya. Akan kita lihat sekarang. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan di antara dalil tentang ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah wa min ayatil lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam siang. Nah, malam dan siang ini sesuatu yang setiap hari kita lihat ya. Setiap hari orang itu bersinggungan dengan siang dan malam. Nah, Allah menyebutkan bahwa dalam siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perpindahannya sangat halus. Dari malam yang sangat gelap, kemudian agak terang, kemudian terang, maka datanglah pagi. Tidak langsung berubah total ya. Misalnya tengah malam sangat gelap, kemudian langsung terang benderang, itu tidak. Berarti ini ada kerapian, rapi, ada keindahan, ada kekuatan. Dan itu yang mengadakan ada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malam dan siang ini ada manfaatnya ya. Siang itu untuk aktivitas. Malam itu untuk istirahat. Ini keadaan yang tepat dan cocok ya. Malam untuk istirahat. Dengan gelapnya orang akan mudah untuk istirahat di malam hari. Ini salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sementara siang karena terang benderang pun cocok untuk beraktivitas. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadikan malam sebagai penutup agar orang mudah istirahat. Ya. Wasyamsu wal qamar, kemudian tanda kekuasaan Allah yang lain adalah matahari dan bulan. Matahari dengan kekuatannya ya. Kekuatan panasnya yang luar biasa. Allah Ta'ala menempatkan matahari pada tempat yang sudah demikian adanya sehingga tidak lebih jauh, tidak lebih dekat. Kalau lebih jauh maka bumi ini semuanya akan menjadi es. Kalau lebih dekat maka akan terbakar. Nah, dari sinar matahari ada sekali banyak manfaat ya. Manfaat kesehatan, manfaat untuk keluarga dan macam-macam ya. Manfaat besar dari satu makhluk yang namanya matahari. Memiliki sinar yang sangat kuat ya. Jika kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya, banyak sekali manusia yang menghemat uang karena sinar matahari yang kuat sehingga tidak butuh penerangan khusus. Wal qamar, ini juga merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan pernah untuk menyembah kepada matahari maupun bulan. Wasjudu lillah. Tetapi sembahlah Allah yang alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yang menciptakannya jika dialah yang kamu hendak sembah. Walaupun matahari itu makhluk yang luar biasa, demikian juga bulan, demikian juga malam dan siang, di situ ada kekuasaan-kekuasaan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah ingatkan jangan pernah menyembah matahari dan bulan. Apakah ada penyembah matahari dan bulan? Ada. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Allah berkata, la tasjudu lisyamsi walal qamar. Jangan pernah menyembah matahari, juga jangan pernah menyembah bulan. Terus siapa yang disembah? Sembahlah Allah. Kemudian alasannya apa? Karena Allah itu yang menciptakan semua itu ya. Allah menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan, dan segala sesuatu. Kalau kalian memang hendak menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kemudian Syekh mengatakan tentang dalil terkait makhlukat yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah, yaitu dengan mengetahui makhluk-makhluknya. Tadi sudah disampaikan, ada sebagian ulama yang mensyarah kitab ini yang membedakan antara ayat dan makhluk di bahasan ini ya. Ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang bergerak, ya. Ada pergerakan, sementara makhlukat adalah yang tetap, tidak bergerak. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubu hathitha wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya demikian pula firman Allah Ta'ala yang artinya sungguh Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah memperkenalkan tentang sifat kekuasaannya, sifat penciptaannya dalam 6 masa. Lalu dia istiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Terkait dengan istiwa di atas arsy, ini merupakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitab beliau Jami' Fadlul Ilmi. Beliau sampaikan syarah tentang hadis mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian beliau berikan contoh ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap individu. Nah, tolong diperhatikan. Beliau kemudian memberikan contoh ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Beliau sampaikan satu kaidah besar, ilmu yang wajib dipelajari adalah ma la yas'ul muslima jahluhu. Ilmu yang seorang muslim tidak dapat toleransi kalau dia tidak tahu tentang itu ya. Harus tahu, enggak tahu berarti tercela. Nah, di antara ilmu yang beliau sampaikan yang wajib diketahui setiap muslim adalah wa annallaha ala arsyistawa. Bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Berada di atas arsy tanpa membutuhkan arsy, tanpa duduk di arsy. Allah ada di arsy, di atas arsy, makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat ya. Bisa kita lihat di setiap hari bahwa malam dan siang itu ternyata di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jarang mentadabburinya. Siang lewat begitu saja, malam ya begitu saja. Inilah ikhwani wa akhwati fillah, pentingnya orang terus belajar tentang tauhid, bahwa di sekitar dia itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap makhluk itu termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk undur-undur, tahu? Sekarang susah dicari. Undur-undur ya. Atau semut ya. Ini mudah, nyamuk, itu semuanya termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sempat tadi sudah dibahas. Dan intinya Tuhan selain Allah itu nggak akan mampu menciptakan makhluk walaupun sekecil ini. Berarti mereka ini bukan Tuhan yang berhak disembah. Tidak pantas dipertuhankan. Batil. Kebatilan. Yang menyembah juga sedang melakukan kebatilan yang paling parah. Dan dia ciptakan pula matahari, bulan dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Masuji Allah Rabb semesta alam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah taala turunkan kepada beliau kitab suci Al-Qur'anul Karim yang juga menjadi sarana bagi seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga mengenal Allah itu dengan dua cara garis besarnya, mengenal melalui alam semesta ini dengan kita tadabburi, dan mengenal Allah Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah mengenalkan tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang hak-haknya, hukumnya yang adil, dan lain sebagainya. Maka ini cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran atau melalui tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta. Qala rahimahullah war rabbu huwal ma'bud. Rabb itu adalah ma'bud, zat yang berhak diibadahi. Wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya wahai sekalian manusia. Ini nida atau seruan kepada seluruh manusia, kafirihim wa muslimihim, yang kafir ataupun yang muslim, semuanya. Seruan ini terarah kepada mereka semua. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nikmat menciptakan mereka. Fahuwal mun'im alaihim. Dialah Allah yang sudah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada mereka. Nikmat diciptakan. Sebelumnya tidak ada. Kemudian di ayat berikutnya, nikmat dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Hamparan yang tidak bergoncang, hamparan yang tenang, ya. Dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Jadi nikmat-nikmat banyak sekali yang tercurahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan penafsiran tentang ayat mulia ini dengan mengatakan yang artinya janganlah kalian menyekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan yang lain, apapun itu, yang la tanfa' wa la tadur, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menimbulkan mara bahaya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu tidak ada Rabb yang memberikan rezeki kepada kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia itu faham, ngerti, sadar. Yang memberikan nikmat kepada kalian itu Allah, ya. Bukan Tuhan-Tuhan mereka yang banyak itu. Kalau di zaman dahulu ada orang-orang musyrikin punya banyak Tuhan, ya. Banyak berhala. Yang terkenal apa? Ada Hubal, ada Uzza, ada Manat, ada apa lagi? Lata. Ini Tuhan-Tuhan yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka yakin Tuhan-Tuhan ini yang tadi nama-namanya disebutkan itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Tidak bisa menciptakan, juga tidak bisa menimbulkan mara bahaya, juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sama sekali. Bahkan mereka kalau ditanya siapakah pencipta kalian yang menciptakan langit bumi, jawaban mereka satu, Allah. Ini keyakinan orang yang dahulu disebut orang jahiliyah.
Kalau ditanya siapa pencipta kalian, mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka hanya menjawab Allah. Bukan terjadi sendiri, tidak. Atau tiba-tiba muncul sendiri, tidak. Atau diciptakan oleh ini dan itu, tidak. Jawaban mereka satu, Allah yang menciptakan diri mereka, menciptakan langit bumi, dan menciptakan segala sesuatu ini. Ya, jangan main-main ya. Pulpen dipakai untuk nulis catatan ya, bukan untuk ngorek-ngorek gelas minuman ini ya. Nabi kita SAW pernah kedatangan seseorang yang kemudian mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Tergantung Allah dan tergantung kehendakmu. Tergantung kehendak Allah dan tergantung kehendakmu. Maka Nabi pun menegur kalimat ini. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menyamakan antara kehendak Allah, mensejajarkan kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad SAW? Beliau langsung tegur ini. Ini kalimat yang tidak tepat ya. Tergantung kehendak Allah dan tergantung kehendakmu wahai Rasulullah. Sehingga ada kesan menyamakan kedudukan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan kehendak Nabi Muhammad SAW dalam satu tingkatan. Maka Nabi menegur, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Beliau kemudian memberikan petunjuk yang lurus tentang masalah ini. Masya Allah wahdah. Dikatakanlah ya ini, hanya tergantung kehendak Allah saja. Makanya kita ikhwan wa fillah dianjurkan untuk kalau berjanji untuk mengatakan insya Allah kalau Allah menghendaki, tapi sudah ada niat untuk melakukannya, sebab segala sesuatu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-khaliqu li hadhil asyah wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua ya, langit, bumi, atau ayat yang ada di 21-22 ini, menciptakan kita semua, kemudian mengadakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan seterusnya, dialah yang berhak diibadahi. Jadi memahami tauhid itu mudah sebenarnya. Memahami mengapa kita harus beribadah kepada Allah itu mudah sebenarnya. Mengapa kita tidak boleh berbuat syirik itu juga mudah memahaminya. Salah satu alasannya adalah karena pencipta di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang berhak disembah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Karena tauhid adalah perkara yang paling penting ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan sangat gamblang dan dengan cara yang bermacam-macam. Karena ibadah kepada Allah adalah hak Allah yang paling agung, maka Allah pun menjelaskan masalah ini dengan panjang lebar dan dengan cara yang bermacam-macam. Ini satu kaidah dalam Al-Quran ya. Kalau sesuatu itu penting, maka penjelasannya banyak dan disampaikan dengan cara yang bermacam-macam supaya orang faham. Nah, tauhid perkara yang paling penting, maka penjelasannya panjang lebar sehingga semua orang bisa faham. Yang SD faham, SMP faham, SMA faham, yang nggak sekolah juga faham. Dulu ada orang-orang Badui ya, mereka faham. Kalau ada jejak-jejak kaki, berarti baru saja ada orang lewat. Tidak mungkin ada jejak-jejak kaki yang lewat sapi, kan tidak mungkin. Jejak kaki manusia maksud saya.
Kalau ada kotoran-kotoran sapi, berarti ada sapi baru saja lewat. Nah, orang Badui dengan cara ini kemudian mengatakan, kalau langit, bumi, dan seterusnya, ya berarti ada yang menciptakan. Berarti ada yang menciptakan, tidak mungkin tercipta sendiri. Tidak mungkin berjalan sendiri. Tidak mungkin tiba-tiba muncul sendiri, tidak mungkin. Nah, di antara penjelasan tentang tauhid ini, ya Allah memerintahkan supaya kita bertauhid, ya menyembah Allah, larangan menyekutukan Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang dengan itu orang faham kita harus beribadah kepada Allah saja. Juga Allah sebutkan tentang kelemahan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah sampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan yang akan membuat orang faham tentang tauhid dan faham tentang kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan lihat surah Al-Ikhlas misalnya. Surat yang bicara tentang Allah. Orang akan faham Allah itu satu. Allah itu as-samad. Samad adalah al-maqsud fi jami'il hawaij, yang dituju dalam seluruh kebutuhan yang mendesak. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti punya sifat kelemahan. Ya. Kalau melahirkan berarti juga punya sifat kelemahan. Allah tidak menjadi zat yang satu. Kenapa punya anak yang punya sifat seperti Allah? Ya. Makanya dalam masalah ini, ketika orang-orang bicara masalah mengatakan Isa itu putra Allah, ya mestinya punya sifat-sifat ketuhanan. Tapi ternyata Nabi Isa itu ya makan minum. Kana ya'kulani ta'am. Ibunya dan Isa itu makan. Berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, seandainya ada manusia yang bisa jadi anak Tuhan, maka yang pantas adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi tentunya itu hanya sekedar untuk main logika saja, ya. Untuk mendebat orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu putra Allah karena lahir tanpa bapak, maka kita katakan bahwa Nabi Adam lahir tanpa bapak dan ibu. Kalau seandainya ada orang yang pantas jadi putra Allah, maka Nabi Adam yang berhak untuk mendapatkannya daripada yang lain. Tapi semuanya adalah makhluk Allah, karena Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Qala rahimahullah ta'ala wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islam wal iman wal ihsan. Wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja' wal tawakkul wal raghbatu wal rahbatu wal khusyu' wal khasyah wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatsah wal dhabhu wan nadhru wa ghairu dhalika min al ibadat allati amara Allah biha kullaha lillahi ta'ala. Allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Kemudian saya memberikan contoh-contoh ibadah secara global dan kemudian secara agak terperinci. Yang global adalah, kata beliau, adapun macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam, iman, dan ihsan. Ini ibadah secara global. Islam dengan rukun-rukunnya, iman dengan rukun-rukunnya, dan ihsan dengan rukunnya. Kemudian beliau menyampaikan contoh-contoh lain dengan perincian yang lebih, ya. Ini bukan pembatasan, tapi hanya sebagai contoh, ya. Jenis-jenis ibadah atau macam-macam ibadah banyak. Beliau di sini memberikan contoh, ada 14 contoh ibadah yang beliau sampaikan, ya. Tapi ibadah tidak terbatas di apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala. Ada baca Quran, ada ikhlas, ada niat, dan lain-lain, dan itu tidak disebutkan. Dia hanya memberikan contoh saja.
Di antaranya pula adalah berdoa, khauf, rasa takut, roja, rasa harap, tawakal, raghbah, penuh minat, raghbah, rasa cemas, khusyuk, tunduk, khasyah, takut, inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan, isti'adah, minta perlindungan, istighatsah, minta pertolongan di saat sulit, dzabh, menyembelih, bernadar, dan yang lain dari ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah untuk dilakukan, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu mengetahui definisi ibadah supaya kita mudah memahami ibadah itu apa ya. Ada definisi yang seringkali dipilih atau dikutip oleh ulama ya. Definisi ibadah itu adalah ismun, silakan ini perlu diperhatikan ya. Saya sebutkan Arabnya dahulu. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah ungkapan yang luas ya. Ungkapan yang luas mencakup semua ungkapan luas yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ibadah itu apa tadi? Satu ungkapan yang luas ya. Kata yang luas yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Baik itu bentuk ucapan, perbuatan yang zahir ataupun batin. Ini definisi ibadah ya. Saya ulangi lagi. Ibadah adalah ungkapan yang luas. Ungkapan yang luas yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Baik dalam bentuk ucapan, perbuatan yang zahir ataupun batin. Coba siapa yang mengulangi? Santri silakan. Ya. Yang depan silakan. Siapa? Yang keras, yang keras. Baik, ahsanta, barakallahu fiik ya. Ibadah itu ya ungkapan yang luas ya, yang mencakup semua yang Allah ridhai, Allah cintai dan ridhai, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir ataupun batin. Maka ini merupakan definisi yang luas, yang cakupannya luas, akan membantu kita dalam memahami apa makna ibadah itu. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang sudah dibaca sebelumnya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid dibangun untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang tidak boleh ya, berdoa meminta kepada selain Allah di masjid atau menyembah selain Allah di masjid. Sementara kita semua tahu masjid adalah buyutullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya masjid ini dimurnikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dengan meminta kepada yang disebut wali, padahal sudah meninggal wali itu ya. Walinya ada di mana kuburannya, kemudian dipanggil-panggil, ya wali, sembuhkan aku, luluskan aku dalam ujian, angkatlah musibah dariku misalnya. Padahal yang maha mendengar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sementara kuburan walinya jauh di sana. Sementara walinya itu orang Arab misalnya. Dia ngomongnya dengan bahasa Jawa. Ya. Sementara yang faham seluruh bahasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkuasa untuk mengabulkan doa-doa dan memberikan hajat-hajat hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ya tidak punya, ketika hidup ya tidak ikut mengatur alam semesta, tidak punya saham kepemilikan alam semesta, dan juga tidak ikut serta dalam menciptakan alam semesta. Itu ketika pas hidup, apalagi sudah mati. Saat orang hidup, siapapun dia ya, bahkan Rasul sekalipun ya, tidak ikut serta dalam menciptakan alam semesta. Betul atau tidak? Apakah Rasul atau siapa saja punya saham kepemilikan terhadap alam semesta? Misalnya 50% milik Allah, 50% milik wali, kan tidak. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak butuh pembelaan mereka. Karena Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Al-Qawiyyul Matin. Ya. Maka ini jelas menunjukkan parahnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian judul berikutnya adalah orang yang beribadah kepada selain Allah adalah musyrik. Ya. Penulis rahimahullah mengatakan faman sarafa minha syai'a li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Karena itu siapa saja yang memalingkan sebagian dari ibadah-ibadah itu untuk selain Allah, maka ia adalah musyrik yang kafir. Ibadah itu hak Allah. Ibadah itu macam-macamnya banyak. Kemudian saya memberikan satu kaidah. Ibadah ini adalah hak Allah. Macam-macam ibadah, semua ini harus dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ada orang kemudian memalingkan satu jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka orang itu orang yang musyrik. Terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik besar. Yang tadi sudah disampaikan dampak-dampak negatifnya. Bahayanya. Yang pertama apa? Dosa-dosanya tidak diampuni. Pelaku dosa besar, pelaku syirik besar, dia itu keluar dari Islam. Dosanya tidak diampuni, dia keluar Islam, artinya murtad ya. Sehingga nanti hukum Islam sebenarnya dia tidak boleh dihukum di pekuburan, dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Lalu di akhirat nanti dia kekal abadi di neraka. Ini bahaya orang berbuat syirik besar kalau tidak bertobat darinya. Makanya orang harus berhati-hati. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Dalilnya yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah ya, padahal tidak ada sesuatu dalil pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya di sisi Rabb-nya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi orang musyrik itu juga menjadi bagian orang kafir hakikatnya. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah, Allah berfirman wa man yad'u ma'allah ilahan akhar. Silakan kita perhatikan ayat ini ya. Dan siapa saja yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu. Ini sebagai qaidun lazim, catatan yang selalu melekat pada Tuhan-Tuhan selain Allah ya. Tidak ada dalil apapun yang membenarkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan itu. Tidak ada apa? Dalil apapun, bukti apapun
yang membenarkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan tersebut. Tadi pagi sudah disampaikan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, terkait surah Al-Ahqaf ayat 4, bahwa Allah Ta'ala sudah menyampaikan kepada orang-orang musyrikin melalui Nabi SAW, katakanlah, lihatlah apa yang kalian seru selain Allah Ta'ala, apa yang sudah mereka ciptakan di bumi ini. Apakah sesembahan itu punya sekutu? Apakah menjadi sekutu bagi Allah? Lalu ada perintah, tolong bawakan dalil dari kitab atau ilmu yang benar. Kitab suci yang membenarkan penyembahan selain Allah, atau logika yang benar, akal sehat yang membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Tidak ada. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, la dalila lahum naqliyan au aqliyan ala dzalik. Tidak ada dalil naqli dari Al-Qur'an atau dari ayat atau dari kitab suci, dan juga tidak ada akal sehat yang membenarkan itu. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Menyembah kepada zat yang berhak disembah. Maka ini juga menjadi keindahan agama Islam yang paling utama. Mereka hanya tunduk, menundukkan, merendahkan diri kepada zat yang maha besar, yang sudah menciptakan mereka. Keindahan Islam itu banyak. Yang paling inti adalah tauhidullah dan ibadatullah. Mengisahkan Allah dan ibadah kepada Allah, karena Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Maka kalau dibalik, keburukan yang paling buruk yang ada di agama selain Islam adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah selain Allah, atau mereka menyekutukan Allah, atau mereka menyembah sesuatu yang enggak jelas, fiktif, menyembah roh dan lain sebagainya. Wa nahmadullah taala ala nikmati tauhid. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid dan nikmat Islam, nikmat hidayah. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.